Terima kasih sudah klik video ini. Pastikan sahabat sudah subscribe agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari Dr. Yan Daily. Assalamualaikum, halo sahabat, bertemu kembali dengan saya, Dr. Jan. Bapak Muhid menanyakan, Dok, antara miom dan kista, seberapa besar kemungkinan kehamilan kalau dibandingkan di antara keduanya? Sahabat sekalian, silahkan klik video sebelumnya, apa itu miom, apa itu kista. Mungkin saya review sebentar. Miom adalah tumor jinak yang berasal dari otot rahim. Miom ini ada beberapa lokasi. Misalnya ada lokasinya di tepi dari rahim, namanya subserus. Kemudian ada yang lokasinya di dalam otot rahim, namanya intramural. Nah, yang ketiga adalah di lapisan dalam, mendekati rongga rahim, namanya miom submukus. Nanti saya tunjukkan gambarnya biar bisa dibayangkan. Nah, yang banyak mengganggu kesuburan adalah miom yang submukus, yang posisinya mendorong, mendesak atau mendistorsi bentuk dari rongga rahim. Itu yang pertama. Nah, apa itu kista? Kista adalah suatu tumor yang membentuk kantong yang berisi cairan. Tapi ternyata kista ini bermacam-macam. Ada kista yang jinak, ada yang kista atau tumor yang ganas. Kita batasi yang jinak dulu aja, karena yang dikaitkan dengan peluang kehamilan. Nah, kista yang jinak ini bisa namanya kista yang serus, yang isinya cairan jernih, kadang-kadang juga kental. Ada juga namanya kista coklat atau disebut endometriosis. Kenapa ini saya jelaskan? Karena kista coklat ini atau endometriosis ini, inilah kista yang sangat mengganggu kesuburan seseorang. Jadi terlihat tadi, miom pada posisi mana yang mengganggu kesuburan, kista jenis apa yang mengganggu kesuburan. Nah, yang mengganggu kesuburan, saya ulangi, adalah apabila miom itu posisinya adalah submukus, dekat dengan rongga rahim. Nah, kista yang mengganggu kesuburan adalah apabila jenisnya adalah kista coklat atau endometriosis. Silahkan klik beberapa video sebelumnya karena sudah pernah kita bahas. Namun, walaupun miom itu posisinya tidak di rongga rahim, tapi kalau besar, tetap aja juga mengganggu kesuburan. Demikian juga dengan kista, walaupun kista itu bukan kista coklat, bukan endometriosis, tapi kalau besar dan sebagainya juga mengganggu kesuburan. Nah, sekarang proses terjadinya mengganggu kesuburan itu berbeda-beda. Kalau tadi yang miom mengganggu kesuburannya adalah karena mengganggu implantasi. Jadi misalnya sperma masuk nih, spermatozoa, bibitnya laki-laki, sudah bertemu dengan bibit perempuan, ovum, ketemu di saluran telur, kemudian mau menempel di rongga rahim. Nah, di situ rongga rahimnya berubah bentuknya, menjadi lebih sempit dan sebagainya. Nah, itu yang mengganggu kesuburan dari segi miomnya. Nah, dari kista tadi berbeda lagi. Kista, apalagi yang kista coklat, itu sering menyebabkan perlekatan. Nah, ketika terjadi pelekatan, jangankan ketemu, karena ketika ada spermatozoa masuk, ada ovum yang dikeluarkan oleh sel indung telur, tidak bisa ketemu karena tuba fallopiannya, saluran telurnya terbuntu. Jadi proses pembuahannya tidak terjadi, sehingga proses mengganggu kesuburan itu berbeda-beda. Nah, yang lain lagi adalah apabila kista ovarium itu besar dan juga pada endometriosis, ini mengganggu kesuburan juga karena bisa mengganggu proses produksi ovum. Bibit wanitanya nggak dikeluarkan karena dia nggak sehat ovariumnya, karena kista ini berasal dari ovarium. Sehingga kalau untuk membandingkan mana yang lebih mengganggu ke proses kehamilan, memang
tetap kasus demi kasus. Seberapa besar posisi di mana dan sebagainya. Tapi kalau mau dikomparasi memang kista yang endometriosis, yang kista jerawat itu dia yang paling mengganggu. Jadi kalau ada wanita haidnya nyeri, sudah menikah tidak hamil-hamil dan sebagainya, sangat mungkin adalah suatu endometriosis. Dan salah satu endometriosis adalah yang dirah di indung telur, namanya adalah kista coklat. Jadi demikian deskripsi singkat, mungkin bisa dikomparasi dengan video sebelumnya biar kita lebih bisa memahami. Demikian sahabat, take care, stay healthy, see you tomorrow. Mari dukung channel ini dengan memberikan like, share, comment, and subscribe.